Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dini Rismawanti dari semester 3A. Di sini saya akan mereview materi perkuliahan hukum pidana lanjutan pada pertemuan kelima dengan dosen pengampu Ibu Profesor Dr. Hajah Heni Nuraini SHMH dan asisten dosen Bapak Dr. Muhammad Rendi Aridhayandi SHMH. Bentuk keempat, menganjur atau youth looking, yaitu orang yang menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang ditentukan oleh undang-undang. Jadi, antara penganjur dengan menyuruh melakukan hampir sama, yaitu adanya usaha untuk menggerakkan orang lain sebagai pelaku material. Syarat-syarat pemidanaan bagi penganjur atau penggerak. 1. Ada kesengajaan untuk menggerakkan orang lain untuk melakukan perbuatan yang dilarang. 2. Menggerakkan atau menganjurkannya dengan daya upaya atau sarana-sarana dalam pasal 55 ayat 1 sub 2. 3. Pembuat material tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atau dapat dipidana. Bentuk kelima, medeflighting atau pembantuan diatur dalam pasal 56 KUHP, yaitu ada dua bentuk. 1. Pada saat kejahatan dilakukan, dalam hal ini tidak ditentukan bentuknya secara limitatif dalam undang-undang. 2. Sebelum kejahatan dilakukan, dalam hal ini undang-undang memberikan batasan atau limitatif, yaitu berupa memberi kesempatan, sarana atau keterangan. Pertanggungjawaban pembantu. KUHP mengatur pidana untuk pembantuan adalah 1. Lebih ringan daripada pelaku, pasal 57 ayat 1 dan ayat 2, yaitu maksimum pidana pokok dikurangi sepertiga. Dan apabila kejahatan diancam pidana mati atau seumur hidup, maka maksimum pidananya adalah 15 tahun. Kedua, pidana tambahan untuk pembantu sama dengan pelaku, pasal 57 ayat 3. 3. Dalam pertanggungjawaban pembantu, KUHP menganut sistem tidak tergantung pada pertanggungjawaban pelaku, pasal 57 ayat 4. Penyertaan dengan kealpaan atau culpos del naming. Tindak pidana yang disebabkan karena kealpaan pada prinsipnya tidak dapat dipidana karena tidak mempunyai unsur kesengajaan. Misalnya, si A memberi gunting pada si B yang katanya mau menggunting kain, tetapi ternyata digunakan oleh si B untuk melakukan kejahatan. Lalu, pada saat si B memasuki rumah si C dengan maksud mencuri, dia berkelakuan atau pura-pura kehilangan kunci, sehingga ketika ketahuan oleh A yang sedang ronda tidak curiga bahwa si B hendak mencuri. Bahkan si C berusaha membantu si B untuk mencokel jendela rumah agar si B dapat masuk. Berdasarkan contoh di atas, maka mereka yang membantu melakukan tindak pidana tidak dapat dikenakan sanksi pidana karena tidak mempunyai unsur kesalahan. Sekian review materi perkuliahan hukum pidana lanjutan pada pertemuan kelima dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.